Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, seorang lelaki ditemukan terkelungkup meninggal dunia dalam kamar. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, lantaran itu kemungkinan korban bernama Hamid Han meninggal dunia akibat serangan jantung. Seorang lelaki ditemukan terkelungkup meninggal dunia di dalam kamar. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan, lantaran itu kemungkinan korban bernama Hamid Han meninggal dunia akibat serangan jantung. Warga Gang Poliwali 10C Jalan M. Said RT 46 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda geger. Seorang lelaki yang dikenal selama ini tinggal menjaga rumah saudaranya yang berada di Bulungan ditemukan meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Penemuan mayat korban bernama Hamid Han Selasa siang. Menurut cerita dari warga, selama ini Hamid yang diketahui belum punya istri meski usianya memasuki senja 62 tahun. Dari KTP korban diketahui yang bersangkutan lahir Samarinda 25 Desember 1958. Penyakitnya itu kayaknya jantung. Oh, jantung ya? Lambung kan dulu. Atau itu mah akut. Sudah berapa lama Pak dia tinggal di sini? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nyewa dia Pak ya? Udah nyewa. Rumah keponakannya Oh, ini rumah keponakannya dia. Keponakannya di Bulungan. Bulungan ya? Di Bulungan. Sudah menikah dia Pak? Belum, dia udah punya istri, udah punya bujangan sampai sekarang. Yang menemukan tetangga sebelah, tapi habis itu kan dia ke rumah sakit tetangganya itu karena ada keluarganya sakit di rumah sakit. Kronologinya tetangga sendiri bagaimana tadi ceritanya? Dia datang sendiri, pintu terbuka kah atau gimana? Atau dia ketok-ketok gitu nggak ada suara? Dia kan begini, air kecil. Dia ketok-ketok kan udah nyautin. Nah setelah diintip itu sudah kayak gitu dia nggak berani masuk. Panggil saya sama warga, gitu kan? Kita juga nggak berani masuk. Datang dari Babinsa dari kelurahan masuk. Jam berapa? Setengah satu. Jam berapa Pak? Tim Inavis yang datang ke lokasi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dalam tubuh Hamid. Dugaan kuat korban meninggal dunia karena ada serangan jantung. Setelah dilakukan pemeriksaan, mayat kemudian dikuburkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Jadi ini ada info dari masyarakat bahwa di sini ada ditemukan mayat seorang laki-laki. Untuk namanya saya kurang tahu. Terus untuk masalah tanda kekerasan nggak ada. Diduga ini sering sakit jantung. Sudah punya sakit jantung. Pernah dirawat juga di rumah sakit. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Samarinda tetap melakukan pembongkaran sisa bangunan yang berada di tepi Sungai Karangmumos. Target tahun 2020 ini adalah kawasan di sekitar Pasar Segiri Samarinda, yaitu puluhan bangunan yang dibangun di atas tanah pemerintah. Tanggal 5 Agustus, pemerintah Kota Samarinda mengerahkan armadanya kembali untuk meratakan puluhan bangunan yang terletak di tepi Sungai Karangmumos. Khususnya bangunan yang didirikan di tanah pemerintah tanpa izin di sekitar Pasar Segiri Samarinda. Langkah Pemkot Samarinda sejak bulan Juli lalu mengalami benturan karena masih ada warga yang menolak. Warga menuntut Pemkot memberikan ganti rugi berupa relokasi mereka ke tempat yang baru. Protes dilakukan dengan cara
berdemonstrasi dan mendatangi para wakil rakyat di DPRD Samarinda maupun DPRD Kaltim. Sekarang berpikirnya itu harus satu fokus bahwa itu yang kita bongkar di tanah kita. Coba bayangkan ya, kalau berpikir bahwa setiap orang yang datang ke kota Samarinda ataupun orang Samarinda sendiri, ya, kalau begitu ada tanah kosong yang tanda kutip bukan punyanya, kemudian dirikan bangunan di sana, begitu dipakai, tidak mengambil sewa, tidak dapat apapun, tidak memberikan apapun kepada pemiliknya, kemudian setelah 40 tahun pemiliknya mau ngambil, dikasih syarat-syarat. Pikirkan Pak, kayak gitu loh, logika pikirnya harus dari situ. Pemerintah kota memberikan santunan uang kepada warga yang pindah, sementara warga menuntut agar mereka direlokasi ke lahan yang baru serta diberikan ganti rugi. Sebagian sudah setuju menerima santunan, sedangkan sebagian lain masih bertahan. Surambe yang di 14 rumah, sekarang sudah 10 rumah dia bongkar. Kan artinya ada kemajuan. Di daerah yang peta, kalau kamu dapat petanya yang tadi itu, yang kuning itu mereka bongkar semuanya. Tinggal yang hijau-hijau yang sudah dapat belum dibongkar. Yang menolak merah. Nah sekarang yang merah di Tugu Hansip itu ada sekitar 4 atau 5, itu nggak ada dindingnya. Pokoknya sekarang kita saling menilai lah ya. Pemkot Samarinda tidak dapat memenuhi tuntutan relokasi pemukiman warga karena memang perundang-undangan tidak membolehkan ganti rugi hibah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Pembongkaran bangunan di tepian Sungai Karangmumus tetap dilanjutkan 5 Agustus meskipun warga yang akan digusur berdemonstrasi ke DPRD dan kantor gubernur, tapi pemerintah kota tetap kekeh menjalankan programnya. Bulat sudah tekad pemerintah kota Samarinda untuk melakukan penggusuran warga di tepian Sungai Karangmumus. Tahun 2020 ini, warga di kawasan sekitar Pasar Segiri Samarinda sudah harus kosong karena kawasan itu ditata pemerintah untuk kepentingan umum. Dalam 2 hari terakhir, warga tepian SKM mengadu ke DPRD dan Pemprov Kaltim. Mereka menyampaikan tuntutan bersedia digusur, namun dengan syarat diberikan ganti rugi dan direlokasi ke tempat yang baru. Menanggapi tuntutan warga itu, Pemkot Samarinda menanggapinya dengan serius. Menurut Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hoirudin, pemerintah tidak bisa mengabulkan permintaan warga karena undang-undang dan aturan tidak membolehkan. Oh, masih ada mediasi apa dengan warga, bisa warga masih menghiring dan lain sebagainya. Mediasi untuk apa? Tujuannya, goalnya apa mediasi? Dia dapat 55 juta satu kabling. Berarti Pemkot tetap dengan nilai apresiasi lah Pak? Ya dong, kita kan nggak berani. Kan ada LO dari Kejaksaan. Suratnya sudah dilihatkan kan, LO dari Kejaksaan. Siapa zaman sekarang mau melanggar? Begitu. Rela nggak sebagai warga Samarinda duitnya dia habiskan untuk itu? Sebelumnya Pemkot Samarinda memastikan rumah yang digusur karena berada di atas tanah pemerintah. Saat pemerintah Kota Samarinda membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan penataan Sungai Karangmumus dan pengerukan, maka warga yang tinggal di situ harus rela pindah dan mengosongkan. Harus satu fokus bahwa itu yang kita bongkar di tanah kita. Coba bayangkan ya, kalau berpikir bahwa setiap orang yang datang ke kota Samarinda ataupun orang Samarinda sendiri, ya, kalau begitu ada tanah kosong yang tanda kutip bukan punyanya, kemudian dirikan bangunan di sana, begitu dipakai, tidak mengambil sewa, tidak dapat apapun, tidak memberikan apapun kepada pemiliknya, kemudian setelah 40 tahun pemiliknya mau ngambil, dikasih syarat-syarat. Pikirkan Pak. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Warga tepi Sungai Karangmumus terus berusaha memperjuangkan agar pemerintah mengakomodir permintaan relokasi. Setelah berunjuk rasa di DPRD Kaltim, mereka mendatangi kantor gubernur di Jalan Gajah Mada. Dari orasi yang disampaikan warga terdengar jelas tuntutan yang mereka ajukan. Warga menolak penggusuran bangunan rumah mereka sebelum pemerintah memberikan keputusan tentang relokasi di tempat yang baru. Di kantor gubernur Selasa siang, warga dari RT 26, 27, dan 28 yang bergabung dengan nama Forum Komunikasi Warga Pasar Segiri menyampaikan keberatan atas rencana pembongkaran yang dilakukan Pemkot Samarinda pada 5-8 Agustus. Tuntutan warga pemerintah memberikan lahan untuk pemukiman baru tambah dengan uang santunan sebesar 55 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Tri Suwanto sebagai pelaku yang membersamai aksi warga Pasar Segiri dari mahasiswa. Saya dari Kampung Mul. Jadi saat ini kami sejak awal sudah membersamai dari aksi yang dilaksanakan masyarakat Pasar Segiri dan turut membersamai juga di masa hearing yang saat itu dijanjikan untuk mendapatkan relokasi, usahakan untuk mendapatkan relokasi. Nah, yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Pasar Segiri sudah dirilis dari Pemkot Kota Samarinda untuk kembali melanjutkan pembongkaran, padahal masih ada masalah yang belum diselesaikan. Nah, tujuan dari masyarakat hari ini kemarin sudah menemui DPRD Provinsi Kaltim dan dijanjikan untuk dapat melaksanakan RDP bersama pihak-pihak terkait untuk kembali mendiskusikan dan mencari solusi agar masyarakat bisa mendapatkan relokasi. Nah, kenapa sih relokasi gitu kan? Dari aturan pemerintah yang disampaikan gitu, peraturan pemerintah bahwasanya ada dua pilihan untuk pemerintah, apakah ingin memberikan relokasi atau memberikan uang santunan. Sekarang permintaan relokasi sudah digaungkan sejak bulan Juli, namun pemerintah tidak bisa memenuhi karena menurut Sekda Kota Samarinda, Sugeng Hairudin, tidak ada aturan yang membolehkannya karena warga menempati tanah pemerintah, maka tidak dibolehkan memberikan ganti rugi kecuali sebatas uang santunan. Program pembongkaran rumah-rumah di tepian Sungai Karangmumus sudah direncanakan sebagai upaya menata sungai dan pengerukan agar mampu menghalau banjir. Warga Kota Samarinda umumnya mendukung penertiban rumah-rumah di tepi sungai karena selama ini dianggap sebagai penyebab banjir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Pemerintah Kota Samarinda sudah membeli mobil PCR yang difungsikan untuk melakukan testing swab secara mobile dengan hasil yang cepat. Menurut Dr. Ismit Kusasi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, mobil itu sudah dalam proses perjalanan dan diperkirakan hari Jumat tiba di Samarinda. Keputusan membeli mobil yang dilengkapi dengan alat PCR atau polymer chain reaction karena kebutuhan kecepatan pemeriksaan atas penyakit menular seperti COVID-19 adalah tantangan pada masa mendatang.
Bahkan pandemi diperkirakan masih berlangsung lama, sehingga pelayanan terhadap testing swab harus lebih cepat. Adanya mobil yang dilengkapi dengan alat PCR menjadi solusi masih kurangnya alat tes hasil swab di Kota Samarinda. Ya, mobil PCR insya Allah hari Jumat ya. Dan saya perlu luruskan harganya itu tidak 10M. Dan siapa yang merilis? Berita Kominfo, Pak. Rilis Kominfo. Salah mungkin Kominfo-nya. Jadi karena saya juga nggak merilis. Kalau tidak salah 3 miliar. 3 miliar. Sudah termasuk dengan 2 mesin di dalam. Ya, justru itu yang harganya karena memang bukan mobilnya kan, karena PCR-nya. Cuma kelebihannya mobil PCR itu dia mobile gitu. Dan kecepatan waktunya. Menurut Ismit Kusasi, Dinas Kesehatan memfungsikan mobil PCR untuk menambah kecepatan diagnosa pasien-pasien yang diduga tertular virus. Alat itu menjadi informasi awal bagi kalangan petugas kesehatan mengenai status pasien. Nanti fokusnya kalau mobil itu datang untuk kecepatan diagnosa itu dulu, terutama swab pasien-pasien yang masuk di rumah sakit, yang masuk dalam keadaan sedang berat, itu paling tidak memberi kepastian buat tenaga nakes kita, sehingga dalam melakukan tindakan kan protokolnya berbeda tuh. Kalau pasiennya swabnya negatif dengan swabnya positif gitu. Yang kedua untuk tracking. Jadi 45 menit sampai 1 jam sudah ada keluar hasil. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Sebanyak 10 rumah dan 48 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran yang terjadi di RT 9 Kelurahan Perapatan, Balikpapan Kota. Saat ini korban kebakaran ditampung di Polsek kawasan Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran pada Senin pagi melihat puing runtuhan rumahnya yang rata dengan tanah akibat amukan si jago merah pada Minggu malam. Abdul Qadir yang menjadi korban keganasan api mengatakan awal kejadian dirinya berada di dalam rumah. Saat mengetahui kebakaran, dirinya dan keluarga langsung menyelamatkan diri tanpa membawa barang berharga, hanya baju dan celana yang dikenakan. Api diketahui sekitar pukul 10 malam di mana api sudah membesar dan dengan cepat merambat ke bagian rumah warga lainnya. Pak, ini habis sama sekali, tidak ada barang keluar? Tidak ada yang keluar, cuma baju ini. Baju sama celana aja ya? Baju sama celana yang keluar. Pak tahu asal mula dari mana Pak? Dari samping rumah saya ini. Oh gitu. Cuma atau dari mana dia ini kok bisa api ya? Kok bisa ada api Pak ya? Iya bisa ada api. Saya tanya juga yang punya dari mana? Angin. Nggak tahu nih. Oh gitu. Jam berapa Bapak tahu? Jam 10 malam. Itu Bapak lagi di mana? Saya di kamar. Di kamar. Kan kamar saya. Jadi keluar sudah langsung. Sudah tinggi apinya, sudah tinggi. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. Jadi saya langsung lari keluar sama anak saya kan. Mengungsi di situ lihatin. Sementara itu, Lurah Perapatan Balikpapan Kota Natalie Banjarnahor yang meninjau lokasi kebakaran di RT 9 mengatakan untuk rumah yang hangus terbakar ada 10 unit dan yang terdampak masih dalam pendataan. Dari 10 rumah tersebut, terdapat 15 kepala keluarga dan 48 jiwa kehilangan tempat tinggal. Ini sementara pendataan kita sudah temui itu 10 rumah yang benar-benar jadi korban. Tapi kan ada juga yang menjadi terdampak, cuman ini masih kita lihat untuk beberapa yang terdampak, yang mungkin rumahnya kena bakar sedikit, tapi tidak semuanya itu masih terdampak. Kami masih akan mengecek untuk beberapa rumah yang menjadi terdampak. Untuk beberapa warga, sementara ini kami arahkan sebenarnya mengungsi di KP3 selaku sebagai posko kita yang sudah ditentukan posko untuk sementara ini di posko kita di KP3. Nah, memang ada beberapa yang ada di tempat pengungsian, tapi ada juga banyak yang di tempat keluarga dulu, sementara tetangga. Nah, tapi sementara kita masih pendataan dulu untuk bagaimana nanti
solusinya kita mau melaporkan juga bencana desa ini ke pemerintahan, ke bagian pemerintahan. Saat ini korban kebakaran ditampung di Polsek kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan dan tenda yang telah disiapkan oleh Dinas Sosial. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Bantuan sembako dan baju layak pakai melimpah di pengungsian posko kebakaran. Saat ini dibutuhkan dana bagi warga untuk sewa rumah. Berikut informasinya. Bantuan untuk korban kebakaran di posko pengungsian di kawasan Polsek Pelabuhan Semayang Balikpapan pada Selasa mulai terus berdatangan. Bantuan berupa makanan, sembako, sampai baju layak pakai dan keperluan lainnya. Bantuan yang diberikan oleh warga ini dikumpulkan di posko Dinas Sosial, selanjutnya akan diserahkan kepada warga yang berada di Aula Polsek kawasan Pelabuhan Semayang sebagai tempat penampungan korban kebakaran. Ketua RT 9 Kelurahan Perapatan Balikpapan Kota, Edi Rasid, mengatakan untuk saat ini bantuan sudah sangat banyak dari masyarakat berupa sembako dan pakaian layak huni. Hanya saja saat ini yang dibutuhkan adalah dana untuk sewa rumah korban kebakaran lantaran posko tanggap darurat hanya selama 3 hari saja. Oh, bermacam-macam bantuannya nih. Sudah banyak sudah, masuk ya? Sudah ada didaftar di pos penanggulangan kebakaran ini sudah macam-macam. Jadi pokoknya sudah sembako, sembako, baju. Sementara ini yang kita harapkan kan yang kalau mau bantuan tolong berupa dana. Karena kita sangat membutuhkan dana. Kalau makanan apa yang lain itu sudah sangat berlebihan. Nah, sementara ini kan keperluan yang lain saya tangani pakai uang saya sendiri. Dan itu sudah saya laporkan sama Ibu Lurah sama Pak Camat. Kalau memang bisa diberikan uang supaya mereka bisa membantu untuk sewa rumah. Karena kita hanya membuka sampai besok. Berarti kan hitungan 3 hari. Seperti itu. Jadi kami berharap mereka saat keluar dari posko mereka sudah dapat tempat tinggal. Saat ini kondisi para pengungsi korban kebakaran dalam keadaan sehat dan tanpa ada yang mengeluhkan sakit. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.